Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube Paham di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Pak Hamdi. Kali ini kita akan membahas Teorema Pitagoras part 6. Sebelum lanjut, jangan lupa Sobat ya, like, comment, and subscribe agar terus belajar bersama YouTube Paham. Baiklah, kali ini Teorema Pitagoras part 6 akan membahas tentang perbandingan panjang sisi segitiga istimewa, yaitu 45 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat. Langsung saja yuk sobat. Baiklah, yang pertama, segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 45 derajat. Baiklah sobat, kita sudah paham bahwa segitiga siku-siku, jadi sini ada segitiga A, B, dan C, dengan salah satu sudutnya adalah 45 derajat. Dan sudut A ini adalah 90 derajat karena sudut siku-siku. Seperti yang kita ketahui sahabat, ketika ada sudut B 45 kemudian A 90 derajat, maka kita akan mengetahui sudut lainnya, yaitu sudut C itu 45 derajat. Jadi sama ya sobat ya. Nah, di sini ketika sudutnya 45, maka itu saling berhadapan. Jadi sudut C ketika sudut 45 berhadapan dengan sisi AB, kemudian sudut B berhadapan dengan sisi AC, itu sama saja sobat ya, berarti. Jadi kita langsung saja. Jadi misalkan panjang sisi AB itu sama dengan 1. Maka sisi yang sama tandanya, yang sisi ini tandanya, maka sisi AC juga sama dengan 1. Nah, kita akan mencari sisi BC-nya berapa. Oke. Sebelum itu kita akan mengetahui mana sisi miringnya. Jadi seperti kita ketahui, jadi sini ada sudut siku-siku, maka sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku maka disebut dengan sisi miring. Jadi BC ini adalah sisi miring. Paham sobat ya? Baiklah kita lanjutkan. Diketahui ya, AB-nya adalah 1. Jadi AB-nya adalah 1, kemudian C-nya adalah 1. Jadi AB-nya 1, AC-nya adalah 1. Kita akan mencari BC, yaitu berapa? Ya. Oke, jadi rumusnya adalah miring kuadrat sama dengan siku-siku kuadrat ditambah siku-siku kuadrat. Karena miring kuadratnya adalah BC kuadrat, maka siku-sikunya adalah AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Paham sobat ya, seperti dengan teorema Pitagoras yang kita bahas pertama kali. Langsung kita masukkan nilainya sobat. Jadi BC kuadrat itu sama dengan AB-nya 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat, maka sama dengan BC kuadrat sama dengan 1 kuadrat itu sama dengan 1, ditambah dengan 1 kuadrat itu sama dengan 1. Maka BC kuadrat sama dengan 2. Jadi BC adalah akar 2. Jadi BC ini adalah akar 2. Jadi kita akan melihat sisi miringnya adalah BC kuadrat itu sama dengan akar 2. Paham sobat ya? Nah, apa fungsi kita akan mencari satu, sisinya 1, paham di ini AC-nya juga 1, BC-nya akar 2. Nah, ini perbandingan sisi nanti kita akan pakai ini. Jadi sisi ini kita sudah ketahui, jadi 1, 1 dan akar 2, maka kita akan pergunakan untuk mencari berapa panjang sisi sebenarnya menggunakan perbandingan sisi ini. Nah, kita lanjut ya. Maka katanya diperoleh AB-nya itu sama dengan 1. Jadi ada perbandingannya AB-nya 1, kemudian AC adalah 1, dan BC adalah akar 2. Ya. Oke, sehingga perbandingan sisinya adalah AB berbanding AC berbanding BC. AB-nya 1 berbanding AC 1 dan berbanding BC itu akar 2. Jadi ketika nanti segitiga berbentuk seperti ini, ya, berbentuk salah satu sudutnya 45, sedangkan sudut lainnya siku-siku, maka sudut lainnya juga 45. Maka sisi ini, sisi siku-sikunya juga sama dengan sisi siku lainnya, ya. Paham sobat ya?
Nah, jadi kita akan menggunakan konsep ini nanti, perbandingan AB, AC, dan BC 1:1 banding akar 2, yang kita akan gunakan untuk mencari salah satu panjang sisi dari segitiga yang sudah kita ketahui. Nah, jadi, Pak Hamdi punya trik atau cara cepat atau rumus cepat untuk mengetahui bagaimana cara mencari salah satu panjang sisi segitiga siku-siku yang sudutnya adalah 45 derajat. Ya, jadi rumus cepatnya adalah segitiga sudut 45 derajat. Jadi ketika siku-siku ini ya, ini siku-siku ya. Satu, ini juga satu. Jadi siku-sikunya itu sama dengan satu, siku-sikunya juga sama satu. Maka miringnya adalah akar 2. Jadi nanti kita akan mengetahui jika segitiganya nanti, walaupun segitiganya nanti tidak memiliki A, B, dan C-nya. Kita sudah mengetahui bahwa rumus cepatnya adalah siku-siku sama dengan satu perbandingannya, kemudian siku-siku satu juga, dan miring adalah akar 2. Baik, coba kita soal yang pertama, diketahui segitiga KLM. Jadi ini ada segitiga KLM. Ya, ini segitiga KLM. Panjang KL-nya adalah 12 cm. Jadi panjang KL-nya adalah 12 cm. Ya. Kemudian tentukan panjang KM dan LM-nya. Jadi ini sudut KLM. Jadi ini segitiga KLM. Jadi ada sudut 45 derajat. Ini juga sudut siku-sikunya 90 derajat. Seperti yang kita ketahui, maka di sini juga ada sudut 45 derajat. Ya. Baiklah, sobat, kita ketahui panjang KL itu 12 cm, kemudian ditanyanya adalah panjang KM dan panjang LM. Ya. Pertama, kita akan menggunakan rumus cepat. Ya, menggunakan rumus cepat ini. Jadi perbandingan tadi adalah siku-sikunya, sini siku-sikunya adalah C. Jadi siku-sikunya adalah 1 di sini, ya, ini siku-siku, ini juga siku-siku. Maka miringnya ini. Jadi miringnya ini, miringnya. Maka sini juga perbandingannya akar 2. Jadi langsung kita buat perbandingannya. Maka perbandingannya KM banding KL berbanding LM. Jadi KM-nya 1 berbanding KL-nya 1, kemudian LM-nya adalah akar 2. Oke, kita akan mencari panjang KM. Yang pertama, kita akan mencari panjang KM. Panjang KM. Nah, oke, caranya adalah cari yang sudah diketahui. Jadi yang sudah diketahui itulah KL. Maka yang kita cari adalah KM. Maka KM per yang sudah diketahui. Jadi yang sudah diketahui itu adalah panjang KL sama dengan 12. Jadi kita pilih yang ini. Jadi perbandingannya adalah KM per KL. Sama dengan KM-nya adalah 1. KL-nya juga banding 1. Oke. Lanjut di sini. KM-nya adalah berapa panjang KM? KM-nya adalah panjangnya ditanya ya, KM. Maka KL-nya 12 sama dengan 1:1. Jadi kali silang, sobat. Jadi 1 kali KM itu KM, 12 kali 1 itu sama dengan 12. Jadi panjang KM itu adalah 12 cm. Karena KL itu sama dengan KM. Ya. Jadi KL itu sama dengan KM. Paham, sobat? Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah mempunyai KL-nya itu 12, maka KM-nya juga 12 karena tandanya sama. Maka kita akan mencari ini berapa panjang LM. Ya. Seperti yang kita ketahui tadi, kita sudah mempunyai perbandingan KM banding KL banding LM. Ya. KM-nya adalah 1:1. LM-nya itu sisi miring berarti akar 2. Sekarang kita akan mencari panjang LM. Ya. Jadi kita akan menggunakan mana yang sudah kita ketahui. Jadi kita pakai aja sisi yang sudah diketahui itu adalah sisi
KL, karena sisi KL sudah 12, dan sisi yang kita tanya adalah sisi LM. Oke. Jadi yang pertama langsung saja kita buat KL itu per LM sama dengan berapa perbandingan sisinya tadi. Jadi KL itu sama dengan 1 berbanding LM-nya itulah akar 2. Jadi cara yang pertama itu kita buat perbandingan dulu sobat ya. Kemudian kita isi langsung panjang KL-nya berapa. Jadi panjang KL itu sama dengan 12 per LM. LM-nya sudah kita ketahui belum? Belum. Itu yang kita tanya. Jadi sama dengan LM. Jadi ini 1, bawahnya akar 2. Kita kalikan silang ya. LM kali 1 itu LM ya. 12 kali akar 2 itu sama dengan 12 akar 2 sama dengan LM kali 1 itu sama dengan LM. Maka kita balik aja sobat, LM itu sama dengan 12 akar 2. Maka panjang LM ini adalah 12 akar 2 cm. Paham sobat? Ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui segitiga berikut, tentukan panjang X dan Y. Nah, ini kita nggak tahu A, B, C, D-nya, tapi kita ketahui bahwa di sini ada sudut 45 derajat. Maka di sini juga ada 45 derajat. Ya, ini ada 90 derajat. Oke. Kita akan menentukan langsung ya. Jadi ini siku-siku, ini juga siku-siku, dan ini adalah miring. Kenapa miring? Ada sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Baiklah, langsung saja kita bandingkan panjang X dan Y. Jadi kita akan menggunakan rumus cepat ini langsung saja, karena kita tidak mengetahui apa A, apa B, apa C. Oke. Langsung saja kita gunakan. Kita misal pertama kita akan mencari nilai X. Ya. Pertama kita akan mencari X. Ya. Langsung saja. X ini kan siku-siku. Berarti dia bandingnya ini adalah 1, ini juga 1, ini adalah akar 2. Langsung jadi X per berapa ini kita ketahui ini adalah sisi miringnya 6 akar 2. Sama dengan ya, sama dengan X-nya itu 1 ya, perbandingannya sama dengan akar 2. Ya, paham sobat ya? Kita lihat dulu. Jadi begini sobat. Jadi kita akan menggunakan rumus ini ya, perbandingan ini kan siku-siku. Maka ini adalah 1, ini juga 1, ini sisi miringnya adalah akar 2. Maka kita untuk mencari nilai X itu X per 6 akar 2 sama dengan perbandingannya langsung. Maka 1, X-nya 1 per bawahnya itu akar 2. Langsung kita kali silang. Jadi X kali akar 2 itu X akar 2 sama dengan 6 akar 2 kali 1. Jadi 1 kali 6 akar 2 itu sama dengan 6 akar 2. Jadi bilangan yang depan saja dikalikan sobat ya. Kalau dia 2 berarti 2 kali 6 12. Tapi kalau dia kali 1 berarti 1 kali 6 6 akar 2. Jadi X akar 2 sama dengan 6 akar 2. X sama dengan 6 akar 2 dibagi akar 2. X sama dengan, jadi 6 akar 2 coret saja, sama dengan 6 cm. Di panjang X itu sama dengan 6 cm. Kita akan mencari Y. Jadi yang kedua, mencari Y. Karena Y sama dengan X, maka kita langsung saja. Y sama dengan X. Jadi Y-nya, X-nya berapa tadi? 6. Jadi Y juga 6 cm. Sudah kan sahabat? Baiklah sobat, kita ke materi selanjutnya, yaitu segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya adalah 30 derajat dan 60 derajat. Ya, di sini ada segitiga A, B, dan C. Mohon maaf ya, sahabat. Ini ada B, ya, mungkin ketinggalan ya, sobat ya. Oke, kita langsung fokus saja ke segitiga A, B, dan C. Pertama, kita mengetahui sini ada sudut C itu 30 derajat. Berbeda dengan tadi materi sebelumnya itu segitiga sama kaki, yang mana
ada sisi siku-siku itu sama. Sedangkan ini berbeda karena sudut ini 90 derajat, ini 30 derajat, maka agar dia 180 derajat jumlah seluruh sudut segitiga, maka sudut B itu sama dengan 60 derajat. Ya. Ini 60 derajat. Baiklah sobat, kita akan menentukan perbandingan sisi-sisi dari segitiga ini. Berbeda dengan segitiga tadi yang 45 derajat, ini ada sudut C yaitu 30 derajat, maka sisi yang berhadapan dengan sudut C itu perbandingannya adalah 1. Kita misalkan. Ya. Kemudian ini siku-siku ya sobat. Ya, ini siku-siku. Kemudian ada sudut A, ini adalah siku-siku, maka yang berhadapan itu sisi miring, ya ini sisi miring, maka sisi miringnya adalah kita buat perbandingannya adalah 2, karena sisi miring itu adalah 2 kali siku-siku. Ya. Maka kita akan mencari panjang AC ini, berapa panjang AC. Jadi kita akan mencari panjang AC ini berapa. Oke. Langsung saja, rumusnya sama. Diketahui AB itu sama dengan 1. Jadi panjang AB ini sama dengan 1. Kemudian BC itu sama dengan 2. Jadi BC itu sama dengan 2. Ya, sisi miringnya 2. Maka yang kita tanya adalah AC. Jadi AC ini adalah sisi siku-siku. Ya, rumusnya adalah siku-siku kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurang siku-siku kuadrat. Jadi siku-siku kuadrat. Jadi kita akan mencari siku-siku, maka rumusnya adalah miring kuadrat dikurang siku-siku kuadrat. Ya, lanjut. Jadi siku-sikunya adalah AC. Ya, AC kuadrat sama dengan BC kuadrat miringnya BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Ya, AC kuadrat sama dengan, jadi BC-nya 2 kuadrat ya. 2 kuadrat dikurang AB-nya 1 kuadrat. Maka AC kuadrat itu sama dengan 4 dikurang 1. Maka AC kuadrat sama dengan 3. Maka AC itu sama dengan akar 3. Jadi AC ini sama dengan akar 3. Jadi, kita boleh bahwa AC itu sama dengan akar 3. Kita akan mencari perbandingan ini agar mempermudah untuk mencari salah satu panjang sisi siku-siku atau sisi miring nanti segitiga yang sudutnya 30 derajat dan 60 derajat. Jadi kita akan mengenali perbedaan-perbedaan dari 45, 30 derajat dan 60 derajat. Ya, langsung saja. Maka diperoleh AB-nya itu sama dengan 1. Jadi AB-nya 1, kemudian AC-nya adalah akar 3. Jadi akar 3 dan BC-nya adalah akar 2. Jadi ini adalah siku-siku. Jadi AB dan AC itu siku-siku. Dan BC ini adalah miring. Sisi miring ya. Oke. Sehingga perbandingan sisinya adalah AB berbanding AC berbanding BC. Jadi AB itu 1 berbanding AC akar 3. Dan BC itu adalah 2. Jadi lebih besar BC ya sobat ya. Karena BC itulah 2. Sehingga kita mempunyai rumus cepat atau dari Fahmi. Rumus cepat adalah segitiga sudut 30 derajat dan 60 derajat. Ketika depan 30 derajat itu sama dengan 1. Jadi perbandingannya nanti ketika berhadapan dengan 30 derajat itu maka 1. Kemudian depan 60. Jadi kalau dia depan 60 maka akar 3. Dan kemudian kalau dia miring atau berhadapan dengan sudut 90 derajat atau sudut siku-siku maka 2 perbandingannya. Ya, jadi rumus ini akan kita ingat. Lanjut kita langsung ke soal. Rumus cepatnya ini ya kita pakai nanti. Oke. Diketahui segitiga KLM, panjang KM adalah 6 cm. Tentukan panjang KL dan LM. Langsung saja sobat ya. Jadi di sini ada sudut 60 derajat, maka di sini adalah 30 derajat. Ya, 30 derajat. Maka sisi yang berhadapan jadi depan 30 derajat itu sama dengan 1. Jadi depan 30 derajat berarti ini depan 30 derajat. Maka sudutnya 1. Jadi ini MK-nya perbandingannya 1. Kemudian depan 60. Jadi depan 60. Maka KL-nya juga akar 3. Karena depan 60. Jadi ini depan 31. Kemudian
depan 60 juga akar 3 itu sama dengan akar 3. Kemudian sisi miringnya, kenapa sisi miring? Kita isi sisi miring. Ya. Kita isi sisi miring. Karena dia berhadapan dengan siku-siku, maka miringnya di sini yaitu adalah 2. Jadi ML itu adalah sisi miring. Jadi kita gunakan ini. Ya. Oke. Lanjut. Sobat, kita akan sudah mendapatkan KM-nya itu perbandingannya adalah KM banding KL banding LM. Jadi KM-nya itu 1 banding KL-nya adalah akar 3 banding LM-nya itu tambah dengan 2. Oke, yang pertama kita akan mencari panjang KL. Panjang KL. Ya, oke, kita akan mencari panjang KL. Jadi cara yang pertama adalah kita akan mencari sisi yang sudah diketahui. Jadi pertama sisi KM. Maka kita akan mencari sisi KM yang kita pakai. Kemudian sisi yang kita tanya itu sisi KL. Maka ini yang kita pakai. Jadi perbandingannya adalah KM per KL. Ya, KM-nya berapa tadi? 1. Perbandingannya KL-nya adalah akar. Di KL-nya itu akar 3. Jadi kita langsung kali silang. Ya, KM-nya berapa? KM-nya adalah 6 per KL-nya yang kita tanya. Maka 1 per akar 3. Langsung kali silang. Berarti ini 6 akar 3. KL-nya kali 1 itu sama dengan KL. Maka panjang KL adalah 6 akar 3. Ya. Paham sobat ya? Jadi panjang K itu adalah 6 akar 3. Oke. Selanjutnya kita bawa ke sini aja lah. Jadi yang kedua, mencari panjang LM. Ya. Jadi kita akan mencari panjang LM. Ya. Kita gunakan perbandingan sisi. Jadi diketahui KM, jadi kita gunakan yang KM dengan yang LM. Jadi langsung saja KM per LM. Ya, KM-nya berapa? 1 per perbandingannya adalah 2. Jadi kita gunakan ini 1 dan 2. Panjang KM itu adalah 6 cm. Jadi 6 per LM sama dengan 1 per 2. Dikali silang ya. 6 kali 2 itu 12. LM kali 1 itu sama dengan LM. Maka panjang LM itu sama dengan 12 cm. Ya. Jadi kita dapatkan panjang KL itu adalah 6 akar 3 dan panjang LM itu sama dengan 12 cm. Paham sobat ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita soal berikutnya. Diketahui segitiga tentukan panjang X dan Y. Jadi di sini 30 derajat, maka di sini adalah 60 derajat. Ya. Jadi karena depan 30 derajat itu sama dengan 1, berarti X-nya adalah perbandingannya 1 yang kita pakai ya. Kemudian depan 60 akar 3, jadi Y-nya adalah di depan 60, maka kita pakainya di sini adalah akar 3. Kemudian di sini sisi miring, maka di sini kita 2. Karena 8 ini sisi miring. Kenapa sisi miring? Karena dia berhadapan dengan sudut siku-siku, maka di sini miring. Ya, langsung saja. Berarti kita akan mencari X. Di pertama panjang X. Ya, panjang X berarti rumusnya langsung saja kita ketahui yang ini. Jadi X per 8 sama dengan perbandingan kita pakai adalah X-nya adalah 1, kemudian 8-nya adalah 2. Maka kalikan silang, X kali 2 2X, 8 kali 1 sama dengan 8, X sama dengan 8 dibagi 2
X sama dengan 4 cm. Oke, jadi paham sahabatnya kita dapatkan. Kemudian kita panjang yang kedua, panjang Y. Langsung saja di Y kita pakai. Ini sudah ketahui nilainya ada 8. Y itu kita pakai itu akar 3 per 8 ini sama dengan 2. Kalikan silang ya. Y kali 2, 2Y sama dengan, ini kalikan silang 8 akar 3. Y sama dengan 8 akar 3 dibagi 2. 8 bagi 2 itu sama dengan 4. Di 4 akar 3 cm. Paham sobat? Demikianlah pembahasan dari Pak Hamdi tentang perbandingan sisi sudut dari segitiga istimewa. Semoga sobat YouTube paham, semakin paham dengan materi ini. Baiklah, sekian. Terima kasih atas kesempatan dari sobat YouTube paham di seluruh Indonesia yang sudah menyaksikan video Bapak kali ini. Untuk mendukung channel Bapak, ya, jangan lupa sobat, like, comment, and subscribe YouTube Paham agar channel Paham selalu berkembang dan memberikan dukungan kepada sobat seluruh Indonesia untuk semangat belajar matematika. Karena belajar dengan YouTube Paham, belajar asik dan semakin paham. Bye-bye.